Halo teman-teman, kali ini Kokan mau menyanyikan lagu, tapi acak-acakan guys. Mulai lembaran buku diari gitu, tapi bukan buku diari, ini buku ya kumpulan lirik lagu. Member 48 grup J-pop terfavoritku, mulai dari ini yang AKB sama JKT guys. Dengan JKT48 kan Indonesia, kalau AKB48 itu Jepang. Ini ada tulisannya bonus checklist from single or best or studio album guys. Kalau best ini ya, best album itu aku yang kulihat lagunya tuh nggak terlalu banyak. Yang best juga sih ada ya guys. Ya guys ya, ada tapi nggak semuanya guys. Mungkin berarti yang best album yang pertama kali dirilis itu album AKB48-nya yang berjudul Kamiko Kutachi. Lagu barunya cuma ada 2. Nah, selebihnya lagu yang sebelum-sebelumnya itu sudah dirilis ke dalam single album yang kayak lagu River, habis itu ya kayak gitulah guys. Nah, kalau yang studio album nih ada beberapa lagu yang sudah dirilis meskipun beberapa lagu baru ya. Contohnya nih kayak album Sugino Asiato. Di situ kan ada lagu yang sudah dirilis dari single album itu ya. Contoh lagunya adalah Koisur Fortune Cookie. Ya aku ingat doang guys. Habis itu Bingham Check, habis itu Flying Get. Itu sih guys yang aku ingat. Oke, mari kita buka. Ini. Ya. Di sini aku ini Shiko ya namanya Devi Kinati, kalau nggak salah yang ini deh guys. Pokoknya Kak familiar tuh kalau yang ini Friska generasi 1, yang ini juga generasi 1. Nah kalau yang ini sumpah yang rambutnya ini kayak mirip gitu guys yang ini. Nah kalau yang ini kalau nggak salah namanya Maeda Atsuko deh ini kalau nggak salah sih guys. Yang ini dari single albumnya Give Me Five. Kalau yang ini dari single albumnya Solong. Mari kita buka. Kita acak-acak guys. Aku nyanyi apa aja. Ada yang sudah aku catat gitu guys. Di sini. Kita acak guys. Nih. Acak-acak ini. Dapat. Nah, aku dapat ini. Aku mau nyanyi ya. Judul lagunya adalah Ingatan Kosmos atau bahasa Jepangnya Kosmos no Kyoko. Ini JKT48 kembali lagi nge-cover lagu aslinya SKE48. Jadi aku nggak terlalu suka dengan SKE48. Yang penting aku suka lagunya aja yang SKE48 doang diisi guys. Dan juga SDN48 singkatnya Saturday Night 48. Aku juga lagi suka itu. Belum dengerin lagu maupun videonya ya guys ya, meskipun SDN48 sudah bubar dari tahun 2012 dan awal debut SDN48 dari tahun 2009 guys. Ya sedih aja sih guys kenapa SDN48 itu kok bisa bubar ya, karena konsep mereka yang tampil ya pakaian orang dewasa guys, yang pokoknya orang dewasa plus gitu guys. Cuman ya itu sih yang membuat kita menjadi ya nggak selamanya untuk melihat konser mereka, meskipun sister group yang lumayan lama bubar gitu guys. Di situ selebihnya buat sister group lagi kayak SGO lah, bla 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 pokoknya gitulah guys. Aku nggak terlalu hafal serius guys, nanti takutnya kesalahan. Oke mari kita nyanyi yuk. Langit cerah di musim gugur, sepeda ini ku kayu kencang di pinggir jalan raya yang padat. Masih sempatkan 5 menit lagi untuk sampai ke rumah yang ada di ujung taman.
ini pokoknya aku lupa guys ini serius. Yang aku tahu cuma lagu ini doang. Coba nih. Coba ya aku ingat dulu. Bunga kosmos yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening, hanya mengantar musim berganti. Kenangan warna merah muda di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Gitu kan lagunya. Kalau misalnya ini belum terlalu hafal sih guys. Serius ini lagu favorit aku serius guys yang ini. Yang mulai dari cover versi JKT48 maupun versi aslinya atau lagunya SK48 itu. Oke. Kita acak lagi guys. Udah lah, terlanjur. Kita nyanyi yuk guys. Judulnya Kelopak-kelopak bunga sakura, Sakura no Hanabela Tachi. Dari jendela kelas terpancar sinar mentari yang indah ke kalender musim semi yang kan berlalu. Saat pandang dua kelas semua teman sekelasku memakai seragam namun tampak dewasa. Semuanya kan pergi menuju masa depannya masing-masing. Di punggungnya itu terlihat membentang sayap mimpi. Di saat kelopak bunga sakura bermekaran, di satu tempat lonceng harapan mulai menggema, memberikan kebebasan dan keberanian hari esok pada kita. Di saat kelopak bunga sakura bermekaran, di satu tempat seseorang pasti sedang berdoa. Pintu menuju ke dunia yang baru harusnya kau buka dengan tangan sendiri. Kita bertengkar, kita menelpon, kita pun pernah menangis. Hari-hari itu sangat aku rindukan. Selama ini kesedihan dan kegembiraan bagai jalan. Di saat apapun tak pernah sendirian. Di album foto buku angkatan, ku memperlihatkan senyuman, mengantarkan pergi musim yang berlalu, selamat tinggal. Kelopak bunga air mata pun terus menetes, jatuh melewati pipi kemudian mulai pergi. Ku tatap langit biru berbentang luas, menarik nafas alam. Kelopak bunga air mata pun terus menetes, dengan indahnya senyumlah dengan kenangan yang ada. Tangan kedewasaan di depan matamu, ayo naiki bersama, lambaikan tangan. Di saat kelopak bunga sakura bermekaran, sesuatu tempat lonceng harapan mulai menggema, memberikan kebebasan dan keberanian hari esok pada kita. Saat kelopak bunga sakura bermekaran, satu tempat seseorang pasti sedang berdoa. Pintu menuju ke dunia yang baru harusnya kau buka dengan tangan sendiri. Kelopak bunga air mata pun terus menetes, jatuh melewati pipi kemudian mulai pergi. Ku tatap langit biru berbentang luas, menarik napas dalam. Kelopak bunga air mata pun terus menetes, dengan indahnya senyumlah dengan kenangan yang ada. Tangan kedewasaan di depan matamu, ayo naiki bersama, lambaikan tangan. Kalau yang tanda-tanda kayak gini berarti diulang ya, mulai rep 1 sama rep 2. Nah gitu guys. Oh ya guys, sebelumnya aku main HP masih sembunyi-sembunyi. Nah kenapa aku main HP-nya di Mas Jenur
iman, karena masjid ini menurutku ini paling aman banget. Dan ya aku nih beneran nggak sekolah guys. Sebenarnya sih hari Rabu tuh ya kalian tahu sendiri lah. Gak usah dijelasin, pokoknya aku nggak sekolah. Aku tuh beneran eh bolos, tapi aturannya aku pengen sekolah tapi aku ngebohongin gitu. Intinya pas hari Rabu yang lalu kan tanggal merah gitu ya, tanggal merah wajib gitu atau tanggal merah ya diwajibkan untuk semua, mulai dari orang kerja, orang sekolah atau orang kuliah. Kurang tahu juga sih kalau orang kuliah tuh biasanya libur atau enggak. Biasanya em, diliburkan secara wajib gitu guys. Intinya aku berbohong gitu ya. Berarti aku main warna dari pagi sampai sore ya. Tapi nggak terlalu sore sih, kayak jam jam 3 lebih ya. Jam 3 tepat lebih sore aku langsung pulang, guys. Dan itu ya kena ocehan. Dan baru hari ini aku nggak sekolah, guys, di situ karena mamaku masih marah dengan tingkah lakuku yang tidak jujur ini. Dan ya sering berbohong, padahal kalian tahu sendiri lah kenapa aku bisa sembunyi gitu ketika aku bermain HP. Mereka nggak bakal tahu ketika aku memegang HP yang kayak gini ya kan di situ. Cuman ya udahlah, aku tuh lagi nggak suka aja kalau aku nggak pernah lagi nonton TV di kamarnya mama aku guys, atau kamar bekasnya almarhumah nenekku. Jadi aku pindah aja guys di situ, pindah supaya ya nggak tergoda gitu. Tergoda gimana? Bukan tergoda dengan aneh-aneh guys, tergoda ketika mereka lagi main HP. Yang saya maksud mereka tuh siapa? Nah, yang saya maksud itu adalah dua berade aku guys, dua berade aku yang perempuan itu, berade Auraria sama Hanaria gitu. Dan juga sih kakak perempuanku ya, lebih tepat, lebih awalnya gitu guys dibandingkan yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa lah guys, aku sudah menyebutkan tiga dari mereka gitu guys, dari mereka yang sedang bermain HP. Meskipun aku ini benar belum punya HP guys, belum punya HP sendiri. Dan ya bisa jadi tanggal 10 akan diberikan HP, kalau enggak di tanggal itu mungkin di tanggal 25 ya. Soalnya aku um, dan terakhir kalinya aku nggak mau main warna lagi sejak sudah ada HP guys di situ. Jadi nggak kemana-mana lagi. Aku harus di rumah saja. Maksudnya tetap berada di rumah saja, nggak kemana-mana gitu. Kalau kemana-mana aku izin dulu kan. Nah intinya sih guys, intinya nggak boleh dicontoh. Intinya hari Rabu tuh aku bolos karena nggak izin dulu. Intinya aku nggak pulang dulu ke rumah. Malahan aku main ke warnet terlebih dahulu guys di situ. Kalian ngerti kan yang saya maksud? Nah, apalagi hari Minggu juga guys di situ. Mamaku tambah marah lagi. Sebagai ya ingin menghabisi paket penggunaan waktu ketika aku ingin bermain warnet gitu kan. Kebetulan kemarin udah habis guys. Ya nggak terlalu habis sih. Aku sengaja log out biar ya aku bisa nge-restart di situ. Habis itu ya agar mereka yang bermain warnet nggak akan tahu ketika aku lagi membuka apa gitu. Apalagi itu ada akun officialku guys, akun YouTube channel yang tanpa video sama yang aku rekam ini. Dan ya misalnya nih ya, kalau misalnya video terbatas atau nggak bisa diupload lebih dari video, jadi biasanya aku uploadnya di Uang YRMA Bae atau di um, YouTube channel cadangan aku yang lama, yang satunya ya, namanya G Minato Zaki Sanas guys di situ. Pokoknya G-nya tuh pakai titik. Nah intinya begitu guys. Nah itu doa yang aku jelaskan dengan kalian semua. Ya semoga aja sih. Aku nggak mau berhenti sekolah beneran loh guys. Dan intinya jangan bohongi lagi ke keluarga sendiri guys. Intinya harus izin dan harus yang namanya jujur ya. Intinya kayak gitu. Aku akan berusaha sekuat tenaga, bukan berusaha sekuat tenaga
demi bukan demi sih, untuk melanggar lagi. Aku nggak mau melanggar lagi karena aku jangan berubah guys di situ. Aku nggak mau kejadian yang sebelum-sebelumnya atau sekitar beberapa bulan yang lalu maupun beberapa tahun yang lalu guys. Ya kali-kali pas tahun yang lalu sih guys. Nah setahunnya lagi ya 2022 kan aku pernah minggat dan ternyata nggak ada masalah ketika aku lagi minggat gitu ya. Nah sejak beberapa pemanggilan guru gitu, waktu itu wali kelas 10-ku masih Bu Melani di PPMT Nurkomar, ternyata ada laporan gitu. Pas tadi kali ada laporannya, ya intinya aku minggat terlalu berlebihan guys. Berlebihan di dalam hari yang akan datang atau hari yang ya kayak misalnya nih aku pengen minggat selama 4 hari meskipun aku entah disengajakan atau benar-benar sengajakan gitu. Nah, untuk bisa ada laporan gitu ya di entah di japri atau chatan pribadi atau di grup chat gitu. Sekitar kejadiannya pas bulan Mei 2023 yang lalu ketika aku ya lagi sibuk membuat lagu mashup. Waktu itu aku masih pakai HP Evercost M6A nggak salah sih tipe HP yang kayak gitu guys. Aku masih ada kotaknya sih guys di situ. Bukan aku mempunyai kotak itu, memang kotak-kotak HP yang walaupun udah rusak masih ada guys di situ. Kan yang juga aku akan coba periksa lagi di lemari baju aku yang biru ya. Di atas kan ada baju aku guys di situ pemilikan pakaian aku. Nah selebihnya ini ada barang-barang yang bukan punya aku guys di situ. Palingan ini barang yang kemungkinannya ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai gitu guys. Nah biasanya di situ ada kotak-kotak HP yang rusak, ada kotak-kotak HP yang masih baru guys di situ. Entah yang baru atau yang lama gitu. Entah yang dibeli atau ya meskipun sudah beli tapi bekasan gitu. Bekasan dalam artian entah itu beli di online atau bukan HP bekasan berarti itu HP asli meskipun entah beli online maupun konten-konten yang lumayan jauh guys di situ. Nah, usahakan guys jangan meniru sifat aku yang begini. Memang dari kecil aku berarti ya supaya seperti ini tapi jangan jangan kalian meniru sifatku sama sekali jangan ditiru guys. Jadilah diri kalian sendiri dan ya begitu. Aku bisa jelasin lagi sih ke kalian semua. Oh ya, aku jujur banget. Ketika kan aku eh pokoknya Hana Alia kan suka ngeliksa gitu ya. Di situ Hana Alia tuh adik perempuanku ya di rumah. Aku lihat itu udah beberapa minggu yang lalu ya kalau nggak salah sih. Ternyata kartu memori aku bukan dibuang, ternyata beneran masih ada guys. Aku ngambilnya diam-diam di situ. Kan di situ ada memori yang bekasan meskipun nggak bisa dipasang lagi ya. Jadi aku tuker aja. Pokoknya ada di tempat obat-obatan itu, tempat obat-obatan yang biasa mereka mau minum obat ya di situ. Nah, maksudnya ke keluarga kami sendiri gitu loh. Nah ini dia memory cardku masih ada yang 8 GB. Asli ini aku beli sendiri loh guys. Aku beneran 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 nggak bohong guys. Ini dia nih 8 GB. Aku baru ingat. Aku kira memory card 16 GB. Ternyata bukan. Yang aku ingat tuh 16 GB tuh memori internalnya yang pernah aku pakai. Meskipun HP-nya itu udah rusak. Itu HP Evercost M6A. Ternyata ini memory card aku sendiri guys 8 GB. Masih syukur sih. Yang meskipun yang ini 4 GB yang aku rekam video ini. Ini hasil CURI AN dari kartu memorinya adik perempuanku guys di situ. Ini udah lama sih aku melakukan seperti itu. Ya sejak memory card aku udah kebuang. Intinya sih mamaku ingin berbohong gitu ya di situ. Nah intinya sih begitulah guys.
yang selama ini aku lihat ya, kalau nggak salah sih, pas apa ya? Pokoknya aku lagi nonton TV ya. Kalau nggak salah, aku lagi nonton Upin Ipin di MCTV gitu ya. Nah tiba-tiba Hana Lia tuh lagi buka dompet yang isinya cincin, tapi bukan memperlihatkan cincin doang. Ternyata ada lembaran tisu gitu guys. Pas dibuka oleh Hana Lia, dia nanya nih, ini apa? Aku jawab itu memory card. Eh, Maksudnya aku ingin jawab ke Hanaria gitu ya. Ternyata dia jawab, oh sudah dia taruh saja guys. Itu selebihnya aku tidak menjawabnya lagi. Nah intinya begitu. Semoga nggak ketahuan ya. Untungnya pas aku cek lagi pada pagi hari, ya meskipun sih aku nggak bisa nganter oleh ayah samku atau Om Hendra, ya tahu sendirilah mamaku bagaimana guys. Nah ini dia cerita singkat dariku yang tadi nggak boleh dicontoh juga guys di situ sebagai tambahan cerita kita saling berbagi cerita yang indah menjadikan pelajaran supaya kalian jangan meniru dan supaya kalian jangan melakukan seperti aku gitu. Jadi kalian diri sendiri dan teruslah berkata jujur dan terus berpamitan maupun izin kepada siapapun. Apalagi keluarga sendiri ya. Oke, dari itu doang yang aku sampaikan dengan kalian semua. Intinya aku nggak mau intinya mamaku kalau misalnya aku buat masalah yang kayak gini, biasanya ingin ya dikirimin aku ke kota Aceh. Ya, ke kota Aceh, tahu nggak sih guys? Ternyata ayah kandungku atau ayah asliku bekerja di sana guys, meskipun dia sendirian, bahkan palingan ya yang punya nomor WA tuh. Oke, jangan lupa subscribe. Dadah.